Ya, Anda kembali di Kompas Petang, Saudara. Sejumlah operasi tempur gabungan digelar dalam puncak latihan gabungan TNI Dharma Yuda di Situbondo, Jawa Timur. Bapak Menko Polhukam, 10 unit tank amfibi PT-76 dan BMP-3F dengan segera mengamankan Puluhan tank amfibi marinir yang turun dari kapal perang melakukan gelar operasi amfibi di pantai Bandongan sebelum dimulainya serbuan darat. Setelah tumpuan pantai diamankan, pasukan lintas udara TNI Angkatan Darat diterjunkan dari pesawat angkut untuk menguasai medan. prajurit di medan pertempuran. Berikutnya dikerahkan tank kavaleri dan satuan artileri untuk menghancurkan markas musuh. Latihan gabungan baik operasi amfibi, lintas udara, dukungan tempur, dan operasi udara gabungan digelar untuk menguji kemampuan gabungan ketiga angkatan. Menggunakan rudal exocet. Kesiapan dari berbagai personil, kemudian alutsista, kemudian pendukung lainnya yang selama ini kita tidak melaksanakan latihan TNI, kemudian kita melaksanakan uji kemampuan kita kembali sampai sejauh mana dan sebesar apa kemampuan kita saat ini. Dalam latihan gabungan TNI Dharma Yuda 2023, 4 kapal perang TNI Angkatan Laut menembakkan 4 rudal berbeda jenis ke target bekas kapal perang KRI Islam Triyadi yang sudah tidak beroperasikan. Rudal-rudal yang ditembakkan ke 4 kapal perang yakni KRI Yosudarso, KRI RE Marta Dinata, KRI John Lee, dan KRI Tombak tepat mengenai sasaran hingga menimbulkan kerusakan dan kebakaran. Setelah ditembak rudal oleh 4 kapal perang TNI AL, kapal target kemudian dihantam dengan 2 bom yang dijatuhkan oleh pesawat tempur F-16 TNI AU. Akibat bom, kapal pun meledak hebat dan langsung karam ke dalam lautan. Selain target musuh di laut, latihan gabungan digelar untuk misi penghancuran target di darat. Pesawat F-16, heli Apache, dan sejumlah tank membombardir posisi musuh yang sudah ditandai. Panglima TNI menyebut latihan gabungan digelar untuk mengukur kesiapsiagaan pasukan dalam operasi tempur gabungan. Jadi semua kita libatkan, kemudian kita cek kesiapsiagaannya. Nah, inilah untuk mengukur sejauh mana kekuatan dan kemampuan TNI di dalam operasi gabungan TNI sesuai doktrin yang sudah kita miliki. Latihan gabungan TNI di Pusat Latihan Tempur Marinir Situbondo diikuti 7.000 personel dengan mengerahkan 35 kapal perang, 20 pesawat tempur, dan 15 heli, dan puluhan tank darat maupun amfibi. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana efektivitas dan kemampuan operasi tempur gabungan TNI yang baru saja melaksanakan latihan gabungan di Situbondo, Jawa Timur? Sudah ada mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Purnawirawan Ade Supandi. Selamat sore, Pak Ade. Selamat sore, Mas Baim. Baik, Pak Ade, tadi disampaikan oleh Panglima untuk mengukur kesiapsiagaan prajurit TNI. Kalau Anda lihat dari latihan gabungan kemarin, catatan atau pandangan dari Anda seperti apa sih, Pak Ade? Baik, terima kasih. Yang pertama saya ikut bangga Mabes TNI menyelenggarakan kegiatan latihan operasi gabungan tahun ini karena beberapa tahun lewat kan situasi COVID tidak bisa melaksanakan latihan seperti ini. Dan yang kedua dari uji yang dilaksanakan, khususnya uji senjata, Angkatan Laut sudah berhasil menembakkan 4 rudal berbagai jenis. Itu suatu prestasi menurut saya karena dari tahun sebelumnya hanya dilaksanakan satu jenis peluru kendali, dan demikian juga ada satu kerjasama taktis yang bagus menurut saya adalah target itu juga dimanfaatkan untuk menguji senjata TNI AU, demikian juga untuk operasi darat. Dan memang untuk latihan gabungan TNI yang sangat penting menurut saya adalah menguji doktrin, karena Mabes TNI adalah selaku pengguna kekuatan. Doktrin itu perlu diuji dengan melaksanakan latihan-latihan gabungan ini. Yang kedua, doktrin itu juga divalidasi dengan ancaman kekinian. Kita tidak mungkin lagi kita menggunakan doktrin-doktrin yang sudah lawas ya. Oleh sebab itu
kegiatan latihan gabungan ini adalah sebagai sarana untuk menguji doktrin itu sendiri, Oke. baik itu doktrin perencanaan maupun doktrin penggunaan. Ini Pak Ade, yang menarik soal doktrin kan di masing-masing matra biasanya ada perbedaan. Untuk menyamakannya, objektifnya seperti apa nih Pak Ade biasanya dengan latihan gabungan seperti ini? Kita sudah punya doktrin pembinaan ya, doktrin pembinaan. Doktrin pembinaan ini yang pertama tentu saja matra dalam hal ini Kepala Staf Angkatan adalah punya kewajiban untuk menyiapkan matranya sampai suatu tingkat yang dinamakan kesiapan tempur. Artinya Kasal harus menjamin kesiapan tempur TNI Angkatan Laut dengan doktrin pembinaan Angkatan Laut, yaitu doktrin Jelas Pepa Jaya Mahai saat ini yang kita sebut. Yang kedua, Angkatan Darat, Kasat juga melaksanakan pelatihan di matranya sampai ke tingkat kesiapan optimal TNI Angkatan Darat. Demikian ya udara. Oleh sebab itu, level-level yang dicapai oleh matra itu menjadi sarana masukan bagi Mabes TNI dalam hal ini Panglima TNI sebagai pengguna kekuatan untuk melihat sejauh mana hasil yang dicapai oleh matra di dalam latihan gabungan TNI. Karena Panglima TNI harus yakin bahwa kapal yang akan kita gunakan, pesawat udara yang akan digunakan oleh Panglima TNI, kemudian pasukan darat yang digunakan oleh Panglima TNI harus betul-betul siap tempur. Karena Panglima TNI harus menjamin kesiagaan tempur TNI dalam rangka pertahanan negara di laut. Oleh sebab itu, doktrin-doktrin ini harus komprehensif. Tahun 2018 saya sudah melaksanakan revisi doktrin supaya diupdate dengan kekinian. Tentu saja itu juga merangkai ke atas untuk memperbaiki doktrin TNI. Baik, Pak Ade, ini kan ada operasi amfibi, lintas udara juga. Ini sasaran atau untuk sasarannya, objektifnya ini ancaman untuk mengantisipasi ancaman dari luar atau seperti apa? Yang saya sampaikan tadi bahwa uji-uji kesiapan matra itu akan dilihat dari kemampuan teknis, taktis, dan operasional di lapangan yang nantinya akan digunakan oleh Panglima TNI melalui kampanye militer. Nah, ancaman kekinian itu akan berwujud dalam formulasi seperti apa ancaman militer. Tetapi teknis yang akan terjadi di lapangan itu sama. Ancaman yang kini mengemuka sebenarnya adalah ancaman cyber. Artinya, di dalam Latgab TNI, maka Kodal itu harus mendapat perhatian, komando pengendalian. Kita paham bahwa komunikasi tidak bisa memenangkan pertempuran, tetapi pertempuran akan lumpuh, mobilisasi akan lumpuh, manuver akan lumpuh kalau komunikasinya lumpuh. Entah itu di jamming, atau diganggu. Itu komunikasi yang ingin saya tanyakan selanjutnya soal masalah interoperabilitas alutsista dan juga matranya ini apa nih yang harus dibenahi menurut Anda, Pak Ade? Yang harus dibenahi ya kembali ke sistem Kodal adalah peralatannya. Apakah dia peralatan yang mampu menghadapi peperangan cyber? Yang kedua, peperangan kekinian itu sering kita sebut dengan network centric warfare ya. Jadi peperangan jaringan, itu yang dikembangkan oleh Mabes TNI. Dan pada saat manuver, Kodal ini akan tergantung sangat besar pada peralatan. Oleh sebab itu, peralatan Mabes TNI dalam rangka Kodalnya harus betul-betul teknologi canggih. Yang kedua, secure and safety, karena jangan sampai perintah tapi nggak sampai. Oleh sebab itu, memang harusnya memang didukung dengan industri dalam negeri, karena komunikasi itu kadang-kadang kalau kita pakai teknologi luar itu rentan terhadap jamming karena mereka lebih tahu speknya kan. Oleh sebab itu memang menurut saya dalam rangka mendukung kemampuan pertahanan negara khususnya bagi penggunaan peralatan TNI, industri komponen ataupun industri berkaitan dengan komunikasi kita harus baik, harus canggih gitu ya. Tapi kan ini ada pesawat tempur yang baru nih, Rafale, Miras. Jadi bagaimana untuk mengintegrasikan komunikasinya nih, Pak Ade? Ini kan yang jadi PR juga ya, agar efektif. Ya, justru dengan latihan ini kita akan tahu. Misalnya pengalaman saya dulu, kita pernah memasukkan kapal dari Inggris. Ternyata ada beberapa sistem yang di NATO, tetapi kemudian kita tidak match gitu kan. Oleh sebab itu bahwa dengan melalui latihan ini kita istilahnya digunakan semua peralatan yang ada yang terinstal di peralatan itu kemudian kita uji dengan
unsur jenis lainnya, apakah bisa matching atau enggak, itu harus dievaluasi. Baik itu komunikasi antar udara, kapal udara dengan kapal atas air, kapal atas dengan pasukan di darat, yang di darat dengan udara, maupun dengan markas komandonya. Ini harus betul link and match. Oleh sebab itu, melalui operasi gabungan ini adalah sarana untuk menguji tadi, uji doktrin, uji kodal, kemudian menguji alutsista, menguji profesi prajurit, yang berikutnya adalah menguji dukungan logistiknya bagaimana pemeliharaan sampai saat ini sampai dengan kemudian dilaksanakan kegiatan latihan. Seperti itu Mas Baik. Baik, jadi kalau untuk saat ini komunikasi baik itu untuk alutsista dan juga antar matra sudah efektif, optimal ya Pak Adi untuk saat ini? Tetap harus dievaluasi karena kan kita ini kan beli peralatan dari luar, kemudian tidak dalam satu negara pabrikannya, sehingga dalam prakteknya kita tetap harus uji coba. Kita punya tank dari Jerman, bagaimana hubungannya dengan laut misalnya pada saat kita operasi amfibi, kemudian Rafael masuk, bagaimana Rafael dengan kapal atas air dalam hal ini kapal frigate yang dibuat oleh PT PAL, kemudian juga bagaimana koordinasi dengan kodalnya sendiri. Baik. Oleh sebab itu ini harus dievaluasi. Yang tadi disampaikan adalah harus menjamin Panglima TNI terhadap interoperability, jangan sampai miss gitu kan. Baik. Laksamana Purnawirawan Ade Supandi, mantan Kepala Staf Angkatan Laut, terima kasih telah memberikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu Pak Ade. Terima kasih. Sukses Kompas. Baik, terima kasih.